Dan sekarang alhamdulillah beliau melanjutkan program doktoral di Leiden University Belanda. Tadi sedikit mengenai profil dari Mas Nur Ahmad dan tulisan beliau terkait dengan tafsir Al-Quran sebagai refleksi situasi sosial politik masyarakat di Jawa abad ke-19 ini merupakan hasil dari penelitian beliau. Dan selanjutnya, sebagai pembuka, mari kita awali acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk sambutan kami mohon kepada Ketua LP2M, kepada Bapak Dr. Ayub Mursalin MA untuk bisa menyampaikan sambutannya. Pak Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar ya? Halo? Ya, halo. Dengar Pak. Dengar, ya. Pak. Ya Pak, baik Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu S1 S2 yang hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan wassalamualaikum, mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa mengawali kembali webinar hasil penelitian yang dalam beberapa bulan terakhir karena terpotong dengan akhir tahun, terus kemudian awal tahun yang sedang dari UIN Semarang ya Mas pada zamannya. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, informasi yang akan nanti mudah-mudahan bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap akademik kita, khususnya terkait dengan ilmu tafsir untuk periode pertama ini. Terkait dengan tafsir yang insya Allah akan nanti di kedepannya banyak tema-tema lain ya, tidak hanya tafsir, mungkin juga ada tema hukum, sosial, politik, dan mudah-mudahan Bapak Ibu berpartisipasi di sini sampai nanti jam 12 dan insya Allah akan dilanjutkan di minggu-minggu berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan juga kepada Mas Nur Ahmad yang telah mengisi materi pagi hari. Begitu sambutan dari saya, mudah-mudahan acara sampai siang hari ini lancar, tidak ada gangguan sinyal khususnya, dan saya akhiri Allahumma fiq ila qadarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Mursalin MA yang telah memberikan sambutannya, mudah-mudahan harapan kita sama, hari ini bisa kegiatan kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya sesi presentasi kepada Mas punya bisa 1 jam Mas untuk mempresentasikan penelitiannya, dan nanti masih Mas kurang Mas bisa kami tambah waktunya untuk Mas Ahmad. Yang penting esensi dari lingkungannya bisa disampaikan. Ahmad, selanjutnya nih waktunya untuk Mas Ahmad mempresentasikan hasil dari penelitiannya terkait dengan nggak dengar. Kurang dengar. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Baik, ya baik. Waktunya untuk mempresentasikannya selama 1 jam. Untuk pembahasan ini nanti 1 jam lagi kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi.
Baik, Mas Nur Ahmad, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua LP2M UIN Sultan Toha Said Jambi, Bapak Dr. Ayub Mursalin MA. Yang saya hormati Pak Dion Efri Jumginanto MA PhD, Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M STS Sultan Toha Saifuddin Jambi. Keduanya adalah guru saya ketika saya di bulan lalu, di tahun lalu, November hingga Desember, belajar pengayaan bahasa di acara PPSL dari Kemenak. Jadi saya selama 1 bulan di Jambi, UIN Sultan Toha Saifuddin itu diajar oleh Pak Dion dan Pak Ayub. Jadi ketika saya diminta oleh Pak Dion atau dikontak Pak Dion terkait dengan menyampaikan materi di acara kita pagi hari ini, sebagai seorang santri ini tidak permintaan sebenarnya, ini adalah amar, ini perintah yang wajib, ini yang wajib dilaksanakan karena guru sudah bertitah. Jadi saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Ayub dan Pak Dion di kesempatan yang berbeda, tidak dalam konteks persiapan studi lanjut di pusat bahasanya Jambi yang sangat bagus itu, yang sangat keren itu, tetapi dalam konteks diskusi yang lainnya, konteks yang lain. Saya harap ke depan kita bisa berkolaborasi lagi dalam konteks-konteks yang lain. Mungkin ada kolaborasi penelitian ataupun yang lainnya. Oke, kita pada pagi hari ini, guys, yang nanti akan berbicara mengenai sebuah proses atau pendekatan terhadap kajian yang tadinya murni keagamaan, tafsir misalnya, tafsir diletakkan dalam kajian tafsir yang rigid, tetapi kita geser ke sedikit sejarah pikirannya. Jadi melihat situasi bahwa tafsir itu bukan sesuatu yang eksternal dengan Qur'annya. Di Qur'an terbatim kalimat atau kata-kata berasal dari Allah SWT, tapi tafsirnya tentu saja tidak yang sifatnya. Tafsir tidak demikian sifatnya. Jadi tafsir itu dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya penafsirnya, tetapi juga lingkungan masyarakat penafsir atau zeitgeist-nya, situasi pemikiran zaman itu. Saya mohon izin untuk share screen ya, bisa ya? Apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa. Bisa ya. Jadi kita akan berbicara terkait dengan tafsirul Quran sebagai refleksi situasi sosial politik masyarakat Jawa abad ke-19. Jadi ini sebenarnya bagian dari tema besar saya nantinya yang saya akan kerjakan di disertasi saya. Tapi karena proses awal tentu saja ini belum sepenuhnya selesai, jadi ini masih proses yang terus-menerus berlanjut. Jadi sebagian dari kesimpulannya masih cukup tentatif, tetapi saya berusaha untuk menyajikan data-data atau backup atau justifikasinya sebisa saya mungkin bisa sampaikan. Yang telah untuk academic writing baru pertama kali pertemuan, jadi baru awal-awal sekali saya masuk di Institute of Area Studies atau LIAS di Leiden University. Mohon doanya juga dalam kesempatan ini agar nanti saya bisa berangkat insya Allah akhir bulan ini dengan lancar, selamat, dan melanjutkan studi sampai selesai lancar. Saya sangat terinspirasi dari Pak Dion, itu bisa straight forward itu S2, S3 langsung saya di Amerika Serikat. Ya, apa yang akan kita bahas hari ini sebenarnya ini terkait dengan tokoh yang penting yang hidup di masa seperempat awal abad ke-19 hingga
beralih sedikit di awal abad ke-20 yaitu 1903. Sejak 1820 wafat di 1903. Kita akan membahas 4 hal ini paling tidak saya harap saya cukup atau pas waktunya bisa menyampaikan hal-hal ini. Yaitu kita mulai, idenya adalah memulai dari situasi masyarakat di abad ke-19 di mana Kiai Soleh ini hidup. Nantinya kita akan melihat bahwa Kiai Soleh hidup di zaman tertentu, di situasi sosial politik dan keagamaan tertentu, sehingga Kiai Soleh itu akhirnya seorang ulama di abad ke-19 itu ketika menulis tafsirnya melahirkan tafsir yang terkait dengan situasi sosial politik keagamaan di masanya itu. Jadi nanti setelah kita membahas tentang kondisi Jawa secara singkat mungkin ya, kemudian kita membahas tentang biografi Kiai Soleh, Quran dan tafsirnya, kemudian metode tafsirnya, terutama mengapa memilih metode mistik, metode isyari, kemudian apa yang dia tafsirkan itu dengan metode mistik isyari itu takwil tasawuf itu, takwil sufi itu, kita melihat bahwa beliau melakukan komentari atau referensi ya kepada situasi sosial masyarakatnya. Nanti kita akan melihat bagaimana beliau melihat kekuasaan masa itu sebagai burglary atau pencuri, pembegal jalan. Kemudian dia melihat bahwa situasi masyarakat yang mana karena renaissance atau kemunculan kebudayaan baru yang disponsori oleh pihak kolonial Belanda akhirnya menjauhkan dari identitas keislamannya sebenarnya. Dan karena terlalu mistikal, terlalu mistik, terlalu pendekatannya tasawuf tetapi menjauh dari ortodoksi atau menjauh dari kitab-kitab babon tasawufnya sendiri. Ini salah satu sudut pandang melihat lahirnya banyak sekali suluk-suluk, terutama dalam konteks ini di keraton ya, yang meskipun sebenarnya tidak bisa terpisah dari ajaran keislaman, bahwa itu ajaran murni keislaman, tetapi mulai bergeser dan mulai menjauh dari konteks pemahaman tasawuf yang erat dengan harmonisasi antara torekoh, syariat torekoh dan hakikoh itu. Ini paling tidak yang 4 hal yang akan kita bahas, semoga bisa cukup saya waktu dan bisa menyampaikannya dengan jelas. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang situasi politik di Jawa di abad ke-19. Ini lukisan sangat historik ya. Ini situasi besar yang mengubah bukan hanya Jawa sebenarnya, tapi lebih kepada hubungan antara Nusantara atau Indonesia waktu Indonesia merdeka dengan Dutch East Indies atau pemerintah kolonial Belanda. Ini adalah peristiwa sebenarnya pengkhianatan terhadap perang yang fair antara pihak Pangeran Diponegoro di satu sisi dengan pihak kolonial Belanda di sisi yang lain. Ini adalah lukisan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro yang sebenarnya itu dalam situasi beliau diundang untuk jamuan makan di rumah dinas pihak kolonial Belanda, dan tanpa merasa bahwa beliau akan dikhianati, beliau tidak menyiapkan untuk persenjataan atau untuk peperangan karena situasinya memang bukan itu gitu. Tetapi nyatanya beliau akhirnya dikhianati dan ditangkap dalam situasi yang harusnya itu istilahnya kita ya gencatan senjata ya, sedang gencatan senjata. Nah, situasi itu menciptakan perubahan besar. Ini terjadi 1830 atau 10 tahun setelah Kiai Soleh Darat lahir, usia 10 tahun. Perubahan besar yang terjadi adalah total dominansi kolonial Belanda terhadap masyarakat Jawa. Apabila sebelumnya hanya terkait dengan politik, kita akan melihat dia lebih masuk lagi ke politik, ekonomi, dan satu hal yang sangat penting yaitu kebudayaan. Dan ini sangat kuat relasinya dengan religiositas atau keagamaannya.
Situasi yang kedua adalah setelah kekuasaan total terhadap masyarakat Jawa ini dengan penaklukan pemberontakan, dan pemberontakan setelahnya jika ada sangat kecil dan tidak bisa bertahan, tidak mampu sebesar apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, yang mana didukung kita tahu dari tulisan para sejarawan seperti Pak Peter Carey menyebutkan keterlibatan masyarakat pesantren, ya, tradisi pesantren di sana gitu, dan para kiai menunjang peperangan ini. Dan kita tahu dalam informasi yang sampai kepada kita bahwa Kiai Soleh Darat berada di lingkungan atau lingkaran para ulama yang mendukung pemberontakan terhadap atau perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda. Ayahnya disebutkan salah satu bagian dari mereka yang ikut melawan pihak Belanda di peperangan Pangeran Diponegoro. Kalau ini datanya belum ada atau tidak ada yang semasa langsung yang menyebut itu, paling tidak kita bisa melihat justifikasinya dari lingkaran para sahabatnya. Kan hubungan jelas antar kiai itu sangat dijaga kuat, ya. Apalagi kiai yang guru murid, hubungannya guru murid misalnya. Meskipun guru murid itu tidak hanya terhadap gurunya, tapi terhadap keturunannya atau terhadap pesantrennya. Jadi kita bisa melihat Kiai Soleh setelah itu juga dinikahkan terhadap orang yang ikut terlibat dalam peperangan Pangeran Diponegoro ini, perang Jawa ini. Dan kita lihat misalnya murid-muridnya pun adalah mereka yang pesantren-pesantrennya menjadi basis untuk perlawanan Pangeran Diponegoro, diantaranya misalnya Jamsaren Solo, banyak yang ditangkap di situ waktu waktu penangkapan besar-besaran setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, prajurit-prajuritnya dan pemimpin-pemimpin pokok-pokok utama, pemimpin-pemimpinnya itu juga ditangkap, diantaranya di Kiai Idris di pesantren Jamsaren, yang mana Kiai Idris Jamsaren itu menjadi muridnya muridnya Kiai Soleh Darat, yang mana menghidupkan lagi pesantren Jamsaren setelah pulang dari nyantri di pondoknya Kiai Soleh ini. Nah, situasi itu bukan hanya dalam hal ini, tetapi juga politik ekonomi, terutama dengan kultur stelsel atau tanam paksa ini, meskipun diniatkan sebenarnya di proposal awal Van den Bosch 1830 itu untuk bukan hanya mengambil harta dari masyarakat atau mengambil hasil panen dari masyarakat dengan membayarnya murah dengan paksaan untuk menanam tumbuhan-tumbuhan tertentu seperti kopi dan gula dan juga opium tentu saja, tetapi untuk menyejahterakan masyarakat juga. Tetapi nyatanya dalam proses penerapannya tidak ada yang terjadi seperti itu, malahan sebaliknya yang kita lihat di Pak Merle Calvin Reclef menyebutkan tentang bagaimana dominansi ini atau kekuasaan yang menyeluruh ini kemudian melahirkan kultur stelsel, justru melahirkan satu proses benar-benar eksploitasi total terhadap masyarakat Jawa dan Sunda di 1830 hingga awal abad 20, 1917, 1919 gitu. Nah, ini situasi yang menyengsarakan sekali bagi masyarakat Jawa, terutama masyarakat petani. Meskipun informasi tentang mereka yang terlibat di dalamnya atau menjadi bagian dari petani yang diwajibkan untuk melakukan penanaman dan dibeli murah akhirnya itu belum final, ya, atau informasinya masih diperdebatkan oleh para sejarah seperti Pak Merle Calvin Reclef dan lainnya. Tetapi kita melihat bahwa ada perujukan terhadapnya, terhadap situasi itu, ya, terutama apa yang dilakukan oleh Kiai Soleh nantinya ketika dia menyebut bahwa kita tidak boleh menyerupai mereka, orang-orang Eropa yang ada di Jawa waktu itu yang jumlahnya naik drastis sejak diterapkannya kultur stelsel ini, hingga laporannya Pak Merle Calvin Reclef sih sekitar
65 ribuan orang Eropa saja di Jawa saja gitu di tahun 1870, tahun-tahun di mana Ki Soleh Darat kembali ke Nusantara dan melihat perubahan yang drastis itu, sehingga nantinya kita lihat dia memilih untuk melakukan dakwah dengan cara tertentu dan memilih tafsirnya dengan cara tertentu. Di Belanda sendiri ini adalah masa terjadi peralihan mindset ya, peralihan mindset dari konservatisme menuju liberal, dan ini yang menjadikan eksploitasi terhadap Jawa semakin kuat ya, resources terhadap Jawa. Akhirnya peningkatan jumlah drastis masyarakat Eropa di Jawa terutama itu tak bisa dihindari karena memang peningkatan taraf ekonomi karena kultur stel-sel ini menjadikan masyarakat Eropa terutama semakin makmur, dan masyarakat Hindia Belanda ya, terutama Belanda menggunakan dana dari kultur stel-sel ini untuk membangun jalur perkereta apian mereka, sistem kereta api yang bagus sekali yang masih bisa dinikmati hingga hari ini di Belanda gitu. Itu bagian dari hasil eksploitasi terhadap masyarakat Jawa yang nantinya kita akan melihat menjadikan sebagian dari politikus Belanda merasa berhutang budi dan melahirkan kebijakan untuk balas jasa dengan pendidikan, memberikan pendidikan terhadap masyarakat Jawa. Yang terakhir adalah terkait dengan pembukaan Kanal Suez. Kanal Suez ini menjadikan peluang sangat bagus ya, terutama bukan hanya perdagangan tetapi juga pendidikan atau network jejaring dari para ulama atau calon ulama untuk bisa studi di Hijaz waktu itu, di Makkah dan Madinah. Ini pembukaan terusan Suez ini menjadikan calon-calon santri di Hijaz itu semakin banyak sekali, dan proses pertukaran ide menjadi semakin dinamis. Kita melihat setelah pembukaan terusan Suez inilah misalnya buku-buku atau kitab-kitab yang diterbitkan oleh para ulama Nusantara di luar Hindia Belanda karena sulitnya mendapatkan cap atau register ya, atau izin untuk bisa menerbitkan buku-buku Islaman di Indonesia itu sulit, di Hindia Belanda sangat dijaga ketat, tetapi lebih mudah di Singapura. Nah, dari proses hilir mudiknya kapal untuk haji dan berhenti di beberapa titik keislaman di tempat-tempat Muslim banyak berada di sana seperti di Singapura, berhenti juga disebutkan di Sri Lanka gitu. Itu menjadikan proses ini semakin masif. Kita lihat kitab-kitab Kiai Soleh itu diterbitkan banyaknya justru awalnya di Singapura, berpindah lagi malah ke Mesir, kemudian berpindah lagi ke Turki, dan baru setelah itu di Nusantara, masuk ke Cirebon, kemudian Semarang, kemudian sempat juga dicetak oleh penerbit dengan menggunakan aksara Jawa di Semarang atau di Surakarta itu, untuk ini menunjukkan betapa pembukaan terusan Suez ini menjadikan proses networking keislaman itu semakin dinamis ya, dan semakin berjalin semakin erat gitu ya. Jadi banyak sekali para ulama yang dididik di Hijaz waktu itu, ribuan saya pikir jumlahnya, ratusan di antara mereka menjadi guru yang membaca dan mengajar bukan hanya calon-calon ulama dari Nusantara atau santri-santri dari Nusantara, tetapi juga dari daerah Islam lainnya. Paling tidak dari catatan atau dari katalog manuskrip Islam yang ada di King Saud dan beberapa library atau perpustakaan di sekitarnya itu menunjukkan paling tidak seratusan lah ulama Nusantara kita yang aktif di abad ke-19 hingga abad ke-20 yang menjadi pengajar. Seratusan itu sangat banyak untuk menyebut satu daerah saja ya, satu daerah Nusantara. Belum
belum lagi mereka yang menjadi murid di sana. Jumlahnya tentu sangat banyak. Ini situasi politik yang mana sangat menjadi penting dilihat sebagai background di mana Kiai Soleh hidup, di mana beliau berkiprah, di mana beliau akhirnya menulis karya-karyanya termasuk karya monumentalnya yaitu Tafsir Faydur Rahmannya. Situasi yang kedua adalah situasi religius, yaitu tentang tadi kita lihat bahwa kekuasaan total kolonial Belanda menjadikan mereka tidak hanya berurusan dengan bisnis, ekonomi dan politik saja, tetapi juga politik kebudayaan, yaitu munculnya setelah masa ini munculnya apa yang disebut dengan Renaissance Javanese Traditional Literature. Jadi kebangkitan kembali literatur Jawa yang tradisional. Tapi yang dimaksud literatur Jawa tradisional ini oleh Institut Javanese Institute ya di Jawa itu di Surakarta terutama itu adalah menghidupkan kembali literatur atau karya sastra Jawa kuno yang mana isinya atau kontennya berusaha untuk meminggirkan pengaruh keislaman. Jadi ide dasarnya kolonial adalah menyatakan masyarakat Jawa, kamu itu punya tradisi agung. Tradisi agungmu adalah Jawa kuno, yaitu Jawa kuno adalah Hindu-Buddha. Itu yang paling agung, sastra yang paling agung. Dan karya sastra setelahnya, ya, dimaksud ya karya sastra keislaman, maka itu adalah karya sastra yang asing, karya sastra yang menunjukkan penurunan dari the good old days itu. Jadi dari betapa tingginya karya sastra agung itu, maka itu perlu ditinggalkan. Maka kita lihat di masa inilah penisbatan terhadap karya sastra Jawa, tetapi sebenarnya itu berasal dari Bali, tetapi dianggap ya satu kesatuan lah waktu itu, meskipun dari masa yang lebih muda sebenarnya, tetapi dinisbatkan ke masa yang Jawa kuno, gitu, Jawa kuno. Dan pengaruh-pengaruh keislaman dipinggirkan. Kita bisa melihat misalnya penerbitan kembali terhadap karya-karya Jawa kuno, kitab-kitab Bharatayuda, kemudian pengubahan terhadap karya-karya Jawa kuno itu dikuatkan sekali dan dibiayai. Kita melihat, tetapi yang terlibat di dalamnya sebenarnya tidak hanya ahli kebudayaan ya, tetapi juga para di Institut Javanologi adalah mereka yang orang-orang Belanda yang sebenarnya juga menjadi zending atau mereka para penginjil sebenarnya di yang bergabung di Institut Javanologi ini. Dan ini penting dilihat dan saya pikir ini jadi objek kajian disertasi tersendiri yang penting dilakukan. Dan belum dilakukan sayangnya. Jadi pengaruh dari Institut Javanologi yang pertama. Kalau Institut Javanologi yang setelah ini di awal abad ke-20 itu sedang dikaji oleh Mas Adrian Perkasa di Leiden ya, di Leiden University juga kolega saya di sana. Nah, ini akhirnya ya kita lihat tokoh-tokoh dari keraton terutama Surakarta itu mengubah kembali. Dan peralihan pengubahan ini perlu dilihat juga bagaimana konsep-konsep yang tadinya selama ratusan tahun sejak mungkin akhir abad ke-15 ketika Demak berdiri atau hancurnya Mojopahit hingga masa abad ke-19 itu menjadi seakan-akan tidak bermakna, seakan-akan tidak memiliki basis pembacanya gitu. Jadi membuat karya sastra baru yang sebenarnya memang tidak bisa terutama menghilangkan pengaruh keislamannya, tetapi tafsiran atas keislaman ini menjadi semakin kabur nilai-nilai core atau nilai-nilai utama keislamannya gitu. Jadi kita bisa melihat misalnya konsep konsep tentang ini Pangiwo dan Panengen atau konsep di mana Raja Jawa itu berasal dari
Hindu-Buddha juga berasal dari para ulama dan kembali ke para nabi di dalam konteks Islam, atau pengubahan kembali yang dilakukan oleh Ronggo Warsito terhadap karya-karya kakek buyutnya itu dia mengubah konsep yang tadinya sudah murni keislaman menjadi benar-benar ambigu ya, atau tafsirannya atas martabat 7 yang benar-benar tidak sesuai atau tidak sesuai dengan tradisi pesantren. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa pada karya-karya yang seperti inilah Kiai Soleh, konteks sepertinya Kiai Soleh melarang membaca karya-karya literatur Jawa. Dia melarang membaca karya-karya Babat, Suluk, dan serat-serat itu yang dikubah oleh para penyair Jawa, para pujangga Jawa, terutama yang berasal dari keraton. Yang kedua, dalam konteks ini pengaruhnya juga terhadap terlalu mistikal inklinasi atau karya-karya Suluk itu menciptakan situasi yang seakan-akan hanya keislaman itu hanya mistik saja atau toreko saja. Itu pun dengan penafsiran yang kalau kita lihat ya tidak penafsiran dari para ulama lah, tetapi penafsiran dari karya-karya sastra itu yang menjadikan masyarakat awam keliru memahami hubungan antara syariat dan torekoh ini. Jadi syariat semakin dalam konteks nyatanya, kita lihat di catatan-catatan Kiai Soleh, sering kali muncul di tafsirnya, bahwa masyarakat ini nampaknya i'tiqadnya atau keyakinannya menjadi semakin menjauh dari i'tiqad yang benar dalam keislaman. Dan penghayatannya terhadap atau pemahamannya terhadap syariah ini juga mulai keliru. Misalnya dalam konsep sholat daim, misalnya di tafsir Kiai Soleh di awal itu menyebutkan tentang mereka yang meninggalkan sholat wajib karena merasa bahwa dirinya sudah wusul Allah. Merasa bahwa mereka yang sudah arif billah maka tidak wajib melakukan sholat gitu. Ini miskonsepsi terkait dengan relasi syariat dan torekoh yang nampaknya di catatan Kiai Soleh menempati posisi penting, sering kali disebutkan. Nah, itu situasi dari sosiologis dan politik. Nah, dari situasi yang semacam inilah kita nanti akan bisa melihat Kiai Solehnya atau seorang ulama yang hidup di masa seperti itu, dan karya-karyanya terutama adalah karya tafsirnya. Bagaimana beliau memberikan respon terhadap situasi sosial, politik, religius di masa itu, di masa yang seperti ini. Nah, kita lihat, kita perlu kembali membahas terkait dengan tafsir dulu ya, bahwa tafsir itu dalam konteks ini kita harus, hasil kajian ini adalah menunjukkan bahwa tafsir itu diikat oleh waktu dan tempat pada autornya, penulisnya, dan masyarakatnya. Dan tafsir itu menjadi, kita lihat, menjadi tempat pertarungan atau battlefield dari berbagai ideologi yang ada. Kita akan lihat ideologi ini dalam konteks ini adalah melawan Belanda, Dutch Colonial Indies, terutama terkait dengan mereka menjadikan diri mereka sebagai tuan dan masyarakat pribumi sebagai hambanya gitu. Dan di sisi lain terkait dengan pemenafsiran yang keliru terkait relasi syariah dan agama dari sebagian pribumi, terutama para pujangga Jawa. Kemudian kita bisa melihat bahwa akhirnya tafsir itu adalah sebuah kaca benggala ya, di mana kita bisa melihat situasi yang ada dari situasi sosial, situasi masyarakat yang ada di masa tafsir itu dikubah. Jadi saya sedikit membuat gambar di sini, diagram ini terkait dengan bagaimana tafsir dilakukan di masa tertentu, di periode-periode tertentu. Jadi terutama dalam konteks ini bagaimana tafsir Kiai Soleh itu dikerjakan ya, dituliskan. Teks Al-Quran tentu saja teks verbatim dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi setelah diturunkan dia harus berkelindan
berinteraksi dengan masyarakatnya. Masyarakat awal penurunan ya tentu saja Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian dia memiliki satu makna tertentu karena kebudayaan Arabnya, paling tidak dalam konteks bahasanya. Maka literal meanings itu penting dan wajib dilakukan. Ini paling tidak yang disampaikan oleh Ki Soleh Darat, bahwa tafsir tidak harus dimulai dari makna zahir. Makna zahir itu masuk di dalamnya semua yang kita tahu terkait dengan ulumul Quran. Jadi terkait dengan bahasa, nahwu, soroh, terkait dengan asbabun nuzulnya, terkait dengan ilmu balaghahnya, terkait dengan relasi antara ayatnya dan lain sebagainya yang kita kenal dalam ulumul Quran gitu ya. Jadi itu literal meanings. Tetapi literal meanings ini saja tidak cukup, terutama dalam konteks Kiai Soleh menjelaskan bahwa ini yang dibangun ya dari umumnya tafsir sufi, dan betapa pentingnya melakukan pemahaman ini karena bisa membawa Al-Quran dalam konteks untuk bisa mengajak masyarakat atau merespon situasi kontekstual. Jadi memberikan tafsir mistikal itu juga, atau takwil itu juga penting. Karena literal meaning itu tidak bisa memuat hakikat dari makna-makna Al-Quran yang sangat banyak. Paling tidak ini disandarkan kepada hadis Kanjeng Nabi ya, hadis Rasulullah terkait dengan bahwa Al-Quran itu punya zahir dan batin dan matla, dan zahirnya itu apa yang dipahami oleh masyarakat Arab gitu. Kemudian ada batinnya yang tidak dipahami kecuali oleh mereka-mereka yang rasikhuna, orang-orang yang mendalam dalam keilmuannya gitu, dan yang bersih hatinya, yang memiliki diberikan oleh Allah, dibuka pintu hatinya untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan ayat-ayat tertentu. Dan tentu saja dia tidak boleh bertentangan dengan literal meanings atau tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah disepakati sebagai bagian kokoh dari agama. Kemudian kita akan melihat peran interpreter di sana, interpreter atau penafsirnya, yang mana harus melibatkan kontekstual meaning dan melahirkan tafsir baru. Nah, Kiai Soleh Darat, kita kemudian melihat sejarah dari Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu berasal dari Kedung Cumpleng dari Jepara ya, dilahir di 1820, 5 tahun terjadi perang di Ponorogo, usia 10 tahun. Di Ponorogo selesai, dia sudah cukup istilahnya orang Jawa sudah cukup paham ya, dolor ya, istilahnya sudah tahu situasi yang terjadi paling tidak. Kemudian sampai mungkin 40 atau 50-an, 1840, 1850-an beliau ngaji keliling pondok pesantren di Jawa, keliling ke Jepara, ke Demak, ke Kudus, ke Pekalongan, ke kemana lagi, ke Semarang juga gitu. Nah ini keliling. Beliau santri standar santri di masa itu kan harus mencari guru yang tepat dan tidak dibatasi oleh waktu seperti sekarang kurikulum modern. Jadi yang jelas santri bisa menetapkan kurikulumnya sendiri, dan ketika merasa cukup dengan satu kiai maka beliau berpindah ke guru lain. Nah, setelah itu beliau setelah dari Nusantara beliau pergi ke Hijaz, ke Mekah, Madinah. Beliau berguru kepada banyak ulama di sana, termasuk yang penting adalah Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini adalah guru penting dari ulama-ulama Nusantara ya, termasuk gurunya juga Syekh Nawawi Al-Bantani, dan karya-karyanya menjadi rujukan penting terutama dalam konteks melakukan perlawanan terhadap kemunculan Wahabi di waktu peralihan abad itu, sebelum
akhirnya lahir apa NU Nahdlatul Ulama, karya-karyanya yang menulis sejarah apa perlawanan terhadap apa sejarah kemunculan Wahabi dan lain sebagainya menjadi rujukan di Nusantara. Beberapa ulama menulis dan merujuknya sebelum lahirnya negara Saudi Arabia ya, negara Wahabi itu. Beberapa ulama menulis terkait dengan hal ini dengan rujukan dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tapi rujukan penting atau kenapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan penting menjadi guru Kiai Soleh Darat adalah pengaruhnya untuk meneruskan ajaran atau cara apa dakwah Imam Al-Ghazali. Dari beliau, dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, Kiai Soleh Darat mendapatkan ijazah tafsir, ijazah kitab-kitab yang paling penting adalah Ihya Ulumuddin. Dan saya pikir itu yang disebutkan langsung oleh Kiai Soleh Darat, tetapi saya pikir mungkin kitab-kitab lain juga terkait dengan Imam Al-Ghazali juga beliau dapatkan dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini ijazahnya. Dan akhirnya cara pandang Ghazalian inilah yang sangat kuat dan penting sekali dalam kita melihat Kiai Soleh Darat, yaitu cara pandang yang mana melakukan harmonisasi antara pendekatan mistikal dengan legal, atau kita gampangkan menjadi pendekatan tasawuf dan fikih gitu. Terutama ketika beliau bertemu masyarakat Jawa yang mana waktu itu yang dibaca itu bahkan masyarakat awam diajari itu kitab-kitab yang tasawuf sentris yang arahnya ke wahdatul wujud seperti Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi dan Al-Insan Al-Kamil. Beliau di Majmu'atus Syariah Kiai Soleh menuliskan lebih baik seseorang itu melakukan zina, perzinahan, dosanya itu lebih sedikit daripada seseorang awam masyarakat muslim membaca kitab Tuhfatul Mursalah dan Al-Insan Al-Kamil. Tentu saja ini dalam konteks di mana pemahaman atau kesalahpahaman terjadi sangat besar di masyarakat Jawa terkait dengan memahami kitab-kitab ini. Yang akhirnya kitab-kitab ini adalah menurun ke kitab-kitab suluk, kitab-kitab yang lain ya, kitab-kitab sastra Jawa terutama, sastra Jawa yang mengajarkan tentang wahdatul wujud. Sebenarnya pemahamannya tentu saja pemahaman yang tepat dari Ibnu Arabi tidak akan mengantarkan seseorang melebur antara khalik dan makhluk, tentu saja yang berbeda, tetapi bahkan kalau kita menetapkan wajibul wujud hanya Allah, maka semuanya adalah mungkinul wujud. Karena wujud yang hakiki hanya Allah. Cara paham seperti ini nampaknya sangat sulit untuk bisa diterima dengan tepat oleh semua masyarakat muslim di waktu itu, terutama ketika penafsirannya sangat loose ya, terutama sangat fleksibel sekali dengan bahasa yang nampaknya pasti kalau dibaca dengan letterlek akan mencipta kebingungan. Akhirnya Kiai Soleh sangat keras dengan memberikan fatwa semacam itu. Seorang lebih baik berzina dan itu dosanya lebih kecil daripada membaca Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi dan Al-Insan Al-Kamil dan kitab-kitab suluk. Itu di Majmu'atus Syariah. Dan kita akan melihat juga proses takwil ini, proses penafsiran ini di tafsir Al-Qur'annya berusaha untuk melakukan menggabungkan, mengharmoniskan antara pendekatan tasawuf dengan pendekatan fikih, pendekatan legal atau ortodoksi yang murni dengan tasawuf di dalam tafsirnya. Jadi ini konsep dari tafsir atau takwil ya sebenarnya, bahwa dohirnya maka yang letterlek, yang mistik itu yang batinnya. Nah, yang batinnya ini sangat luas pembacaannya. Nah, kita akan melihat ada 5
semua laut apabila lautan di dunia ini kumpulkan, kemudian semua pohon itu yang ada di dunia ini menjadi penanya, kemudian dituliskan kalamullah, dihadirkan lagi 7 lautan, maka tidak akan habis kalamullah. Nah, pemahaman dari inilah yang menciptakan bahwa pemahaman terhadap ayat Al-Quran tidak pernah habis, tidak ada habisnya. Gitu. Jadi nah ini yang penting, saya melihat Kiai Soleh sudah sadar pada waktu itu bahwa tafsir itu sifatnya tentu saja adalah usaha dari manusia dan dia harus dibedakan dari Al-Qur'annya. Seorang tentu saja berusaha dengan membersihkan hatinya untuk memahami Al-Qur'an dengan benar-benar melibatkan tendensi emosinya misalnya atau tendensi seperti hari inilah tendensi emosional politik misalnya untuk memahami kalamullah, tetapi benar-benar membersihkan hatinya dari hal-hal yang sifatnya dunia semacam itu untuk bisa memahami hakikat dari kalamullah. Tapi tentu saja hakikat kalamullah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat saya lihat di situasi Kiai Soleh sangat bermakna sekali ya di masa sebelum abad 19. Kalau kita ngaji tentu harus ngaji itu harus menuliskan sendiri kitab-kitab itu karena penerbitan belum semasif hari ini, apalagi sangat mahal waktu itu. Di masa Kiai Soleh darat ngaji apalagi gitu, di masa Kiai Soleh awal kali menulis apalagi masih sangat sulit gitu. Kemudian dari pemahaman ini, maka bagaimana memahami kalamullah? Maka diawali dari apa yang zahir dulu. Nah, apa yang zahir ini adalah apa yang disebut atau apa yang ada di dalam dasar-dasar ulumul Quran itu. Maka kita melihat ada bahasa di sana, ada asbabun nuzul di sana, ada balaghah di sana, ada ilmu relasi antar ayat di sana dan lain sebagainya. Itu starting point yang wajib dilakukan. Tidak boleh seseorang lompat memahami ayat suci Al-Quran melalui batinnya atau melalui takwil atas tafsir itu tanpa melalui atau tidak menafsirkan secara literal dulu atau pemaknaan yang biasanya dilakukan oleh para ulama zahir itu. Nah, ini yang dilakukan Kiai Soleh. Jadi kalau kita baca di tafsirnya Kiai Soleh, kita akan melihat beliau melakukan penerjemahan dulu, kemudian melakukan penafsiran secara literal itu, dan tentu saja dalam konteks ini pun kita akan bisa melihat bagaimana situasi sosial politik masyarakat Kiai Soleh berpengaruh, dan lebih-lebih lagi kalau kita melihat takwil isyarinya. Yang ketiga, setelah melakukan literal itu, seseorang Kiai Soleh atau seorang mufassir tasawuf, mufassir sufi melakukan takwil atas ayat itu. Takwil ini paling tidak bisa dalam tataran kata yang sifat zahirnya atau makna literalnya jelas, tapi dibawa ke makna mistik atau makna batinnya. Takwil itu memilih pemaknaan yang lain dari apa yang ditetapkan oleh bahasa. Gitu. Misalnya, ini sangat unik sekali. Kiai Soleh misalnya menyebut, nanti kita baca terkait dengan masjid-masjid Allah yang dilarang seseorang berzikir di dalamnya. Ayat Al-Baqarah ayat 42 kalau nggak salah. Terkait dengan masjid Allah, masajidullah itu, Kiai Soleh membagi masjid-masjid menjadi 4. Ada masjid nafsu, masjid ruh, masjid sir, dan masjid sirrus sirri. 4 ini adalah konsep yang sangat khas tasawuf filosofis, mistikal di Jawa terutama. Tetapi pemaknaannya berasal dari pemaknaan Ibnu Arabi ya. Kiai Soleh membawa pemaknaan yang lain. Ini sebenarnya salah satu respon bagaimana Kiai Soleh membawa masyarakat yang terlalu tidak memiliki kesatuan ya, atau
tidak memiliki basis yang kuat untuk memahami ajaran agama berdasarkan kitab-kitab suluk itu, yang takwil terhadap wahdatul wujud itu sudah melebar ke sana kemari, Kiai Soleh berusaha untuk menyatukannya kembali dalam konsep takwil, masih sama takwil, tapi takwilnya dalam sifat yang mana masih bisa diterima dalam konteks ortodoksi keislaman. Gitu. Itu yang diusahakan oleh Kiai Soleh. Jadi harus tetap berada di wadah Ahlussunnah wal Jamaah, takwil yang dilakukan oleh para mufassir sufi itu, dan itu artinya adalah kembali merujuk kepada Kanjeng Nabi dan para ulama setelahnya. Ini penting juga catatan dari bagaimana sadar bahwa para ulama itu yang menulis dan yang mengkodifikasi hadis-hadis dari Rasulullah itu tidak hidup di masa Rasulullah, tidak ada yang hidup. Itu abad ketiga paling tidak ya, abad ketiga setelah Rasulullah, setelah masa Islam itu, abad ketiga Islam. Nah, itu artinya tidak ada yang benar-benar menuliskan ketika Rasulullah hidup. Kodifikasi yang kita terima itu tidak ada yang ditulis di masa Rasulullah. Oleh sebab itu, Kiai Soleh menyebutkan perlunya kita merujuk pada para ulama yang menuliskannya. Jadi kalau seseorang, ini kesadaran yang sangat penting sekali yang diberikan oleh Kiai Soleh, yang nampaknya beberapa ulama Wahabi tidak memahaminya ketika merujuk kepada Kanjeng Nabi. Padahal mereka tidak merujuk kepada Kanjeng Nabi, tetapi merujuk pada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama setelah Kanjeng Nabi wafat, karena tidak bertemu langsung kepada Kanjeng Nabi. Pemahaman Kiai Soleh sangat mendalam dalam konteks hal ini. Oleh sebab itu, beliau membuka celah untuk bisa menafsirkan Al-Quran, merujuk kepada Rasulullah melalui kitab-kitab hadis tentu saja, dan melalui penafsiran para ulama salaf. Jadi tidak mengabaikan seakan-akan Rasulullah langsung berbicara tanpa bagaimana dia dituliskan oleh para ulama hadis itu. Kemudian kita melihat konteks bagaimana teks itu dikontekstualisasikan. Teks itu yang saya maksud bukan hanya ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi bagaimana penafsiran-penafsiran sebelumnya yang beliau rujuk itu mendapat kontekstualisasinya di masa Kiai Soleh. Nanti kita akan melihat contohnya. Untuk literal ini, pemaknaan literal ini, Kiai Soleh merujuk ke beberapa tafsir, utamanya Jalalain, tetapi juga kitab-kitab tafsir yang lainnya. Dan saya merasa Kiai Soleh sungguh sangat ajib sekali mendapatkan, seperti misalnya Tafsirul Kabir dari Ar-Razi ini. Ini berjilid-jilid loh. Di masa Kiai Soleh sudah rujuk. Nah, saya belum ketemu ya yang menuliskan tafsir di masa Kiai Soleh atau setelahnya, bahkan di awal abad bahkan Al-Ibris misalnya ataupun yang lain yang merujuk ke tafsir berjilid-jilid semacam ini. Karena ini kan tafsir juga yang umum dibaca di pesantren ya. Tafsir Ar-Razi misalnya. Kemudian beliau merujuk ke Al-Baydawi. Al-Baydawi memang sudah banyak dikaji. Jalalain apalagi sangat banyak dan menjadi tafsir standar untuk dikaji di pesantren. Tafsir dari tradisi Persia, tradisi. Kemudian untuk takwil, Soleh utama merujuk pada Imam Al-Ghazali, karya-karya Imam Al-Ghazali. Tafsir atas model Isyari atau takwil Isyari itu beliau temukan atau beliau rujuk pada, saya pikir perujukannya bukan perujukan langsung, karena kita tidak selalu menemukan langsung Kiai Soleh merujuk Isyari ini berasal dari kitab Imam Ghazali ini, dan tidak. Sering juga beliau melakukan takwil itu tanpa melakukan perujukan terhadap. Kita melihatnya Kiai Soleh itu lebih mengambil konsep takwilnya dari Imam Al-Ghazali, alih-alih secara letterlek merujuknya kepada Imam Al-Ghazali. Tapi yang penting menjadi dasar itu tadi, itu tidak dari pemahaman yang
telah kukuh diterima dalam Islam. Misalnya orang menakwil, maka celakalah orang-orang yang sholat. Itu ditakwilkan seakan-akan kita tidak perlu sholat lagi apabila kita selalu lalai atas pesan-pesan sholat misalnya, pesan-pesan kedamaian dalam sholat misalnya, lebih baik enggak sholat misalnya, itu enggak boleh semacam itu, karena sholat sudah ditetapkan dalam agama sebagai salah satu pilar dari agama ini, maka tidak bisa melakukan takwil itu serta-merta melakukan takwil semacam itu. Atau seorang yang telah arif tidak perlu lagi, atau seorang yang telah mencapai puncak dari perjalanan mistiknya, perjalanan sufinya, tidak perlu lagi sholat misalnya, maka itu tidak bisa dan tidak bisa dibenarkan dalam konteks melakukan takwil ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun dia membuka, tetapi juga sekaligus di sisi lain membatasi. Jadi dia melakukan definisi dengan takwil, apa dibuka dan apa yang dibatasi. Ini contoh dari bagaimana Kiai Soleh melakukan harmonisasi pendekatan dengan pendekatan legal approach. Misalnya di asmuhu sa'afi khulaika khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Jadi ini sebenarnya kecaman terhadap, di sisi lain ada yang menafsirkan, para mufasir menafsirkan kecaman terhadap pelarangan untuk bisa melakukan sholat di Masjidil Haram ketika peristiwa Hudaybiyah. Yang lain merujuk kepada situasi di mana perang terjadi antara pihak Nasrani dengan pihak Persia, yang namanya menjadikan Masjidil Aqsa tidak bisa digunakan untuk sholat atau untuk ibadah oleh orang-orang Nasrani. Nah, itu paling tidak pemaknaan literalnya atau dari asbabun nuzulnya yang Kiai Soleh sebutkan tentu saja. Tetapi makna isyarinya, ketika beliau melakukan makna isyari, beliau merujuk atau menetapkan lima jenis masjid Allah itu. Dan ini dalam konteks batinnya tentu saja abstrak sifatnya, lebih kepada ruhani atau batinnya, pemahaman akli dan ruhnya atau jiwa kita, yaitu masjid nafsu, masjid kolbi, masjid ruh, masjid sir, dan masjid sirrus sirri. Masjid nafsu. Nah, setiap masjid ini punya zikirnya sendiri dan punya khorobihnya sendiri. Bagaimana dia dihancurkan, dirusak. Misalnya masjid nafsu itu masjid ibadah mahdoh dan zikir di dalamnya dengan melakukan amal-amal itu, amal-amal ibadah itu. Menghancurkannya dengan meninggalkan masjid kolbi. Masjid kolbi adalah ma'rifah. Menghancurkannya adalah dengan mengikuti syubhat dan syahwat. Masjid sirrus sirri adalah tingkatan-tingkatan masjid yang sebenarnya ini lebih kepada stase-stase ya, atau hal dari tiap orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disembah adalah Allah itu bukan dalam konteks zahirnya adalah mengarah kepada kiblat, tetapi hati kita adalah menuju kepada Allah dan memahami situasi kita. Kita sedang dalam situasi apa nih sebenarnya? Atau harus memasukkan pemahaman terkait dengan qalb kita atau situasi ruhaniyah kita. Maka Kiai Soleh menafsirkan sholat itu dalam konteks ini masjid tempat untuk menyembah itu atau sujud itu, ya tidak hanya yang sifatnya fikih, ketetapan fikih gitu, tetapi juga hal-hal yang sifatnya batiniyah, bahwa kita juga sedang menghadap kepada Allah. Inti dari sholat adalah kedamaian misalnya, atau
bahwa kita wudhu itu membersihkan diri, wudhu itu bukan hanya sifatnya yang ritual saja, tetapi kita harus juga memahami bahwa itu adalah pembersihan diri terhadap dosa-dosa dari setiap anggota badan yang kita lakukan. Kita membasuh mata, membasuh mulut, membasuh tangan, maka itu dipahami sebagai ya Allah, saya sedang membersihkan tangan saya yang tadinya melakukan dosa ini dan itu, kaki saya yang tadinya melakukan dosa ini dan itu. Dan ini kesatuan tunggal ya antara pendekatan fikih yang harus memang kukuh dipahami dan dijalankan, diikuti ketetapannya, tetapi juga pemaknaan sufi atau pemaknaan hakiki terkait dengan setiap ritual yang sifatnya nampak tidak bisa, sebagian ya kayak haji misalnya benar-benar tidak bisa dipahami secara akli saja gitu. Nah, itu. Nah, ini dalam konteks masyarakat Jawa juga sangat penting karena nafas, qalb, ruh, sir, sirri adalah konsep-konsep yang digunakan untuk menjabarkan wahdatul wujud. Tapi tentu saja berbeda dalam konteks ini penekanannya terhadap apa yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat gitu. Nah, ini berusaha yang terus dilakukan Kiai Soleh dalam tafsirnya. Setiap menafsirkan selalu memberikan makna batin, tetapi makna batin yang digunakan sekaligus untuk merespon situasi masyarakat yang terlalu keluar dari pemaknaan batin yang bisa diterima secara ortodoksi, yang akhirnya menciptakan sekte-sekte dalam masyarakat Muslim di Jawa terutama. Itu banyak muncul-muncul yang akhirnya menjauh dari keislaman, dan kita tahu benar-benar menjauh dari keislaman, padahal teksnya telah jelas gitu, telah jelas atau asal usulnya telah jelas, mereka berasal dari para pendirinya yang akhirnya melakukan atau menciptakan semacam sekte-sekte ini atau keyakinan-keyakinan yang akhirnya dianggap sebagai kepercayaan, aliran kepercayaan ini sebenarnya berasal dari Islam gitu. Nah, Kiai Soleh nampaknya sudah melihat kecenderungan ke situ, akhirnya membatasi terhadap mystical inclination itu atau kecenderungan terhadap mistik yang terlalu mistikal itu. Nah, jadi tafsir ini meskipun berusaha membuka yang dalam konteks legal approach terlalu luas, tapi sebenarnya dia membatasi pemaknaan yang ada di masyarakat terkait dengan nafsu, qalbu, ruh, sirri, yang mana dalam konteks wahdatul wujud itu atau konteks masyarakat Jawa itu sudah maknanya sudah keluar dari apa yang bisa diterima dari keislaman. Yang kedua kita lihat misalnya sholat dan zakat. Sholat itu adalah muraqabatul qalbi. Caranya dengan zuhud fid dunya. Jadi sholat itu tentu saja kita lihat pemaknaan lahirnya sebagai doa ya, sholatu ad-doa, tapi juga ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam konteks fikih. Tetapi pemaknaan batinnya adalah kita sedang dalam qalb kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak dari sholat adalah menyadari bahwa dunia ini itu tidak boleh dijadikan panglima dalam kehidupan kita. Jadi mengejar duniawi itu harus tidak boleh menjadikan duniawi itu adalah tujuan itu dari pemaknaan sholat, apa yang dilakukan harmonisasi antara mystical approach dengan legal approach yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat. Zakat itu adalah dampaknya adalah husnul khuluq dan takrimul makhluk. Jadi akhlak yang terpuji dan memuliakan makhluk, bukan hanya manusia tetapi juga alam sekitar gitu. Dan ini nampaknya kita bisa lihat respon terhadap situasi di mana penciptaan masyarakat yang terlalu tersegregasi ya setelah penerapan kultur stelsel terutama di mana menciptakan mereka yang benar-benar menjadi bawahan, pakai istilah proletar lah dalam konteks status sosial ya, dengan mereka yang menjadi elit ekonomi, menjadi tuan-tuan tanah di masyarakat karena kultur stelsel ini. Jadi menciptakan situasi ini Kiai Soleh lihat menjadi ketegangan tersendiri ya di masyarakat, dan Kiai Soleh menekankan bahwa husnul khuluq dan takrimul makhluk itu adalah
makna sejati dari zakat atau makna makna mistikal atau makna batin dari zakat. Dan tentu saja Kiai Soleh bukan berarti tidak mewajibkan zakat, tetapi zakat tetap dilakukan, tetapi harus juga dipahami adalah zakat sebenarnya menyebarkan apa adab yang terpuji terhadap masyarakat, menolong mereka yang proletar itu untuk diangkat martabatnya, dan tentu saja juga dampak terhadap makhluk-makhluk lainnya. Nah, ini misalnya Kiai Soleh melakukan kritik terhadap pemahaman lokal terkait dengan akidah dan sejarah yang sejarah suci terkait dengan misalnya kisah para nabi dalam ayat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kiai Soleh menerapkan bahwa ada pemahaman yang keliru atau cara penekanan yang keliru ketika kisah-kisah dari Al-Quran ini dijabarkan melalui layang atau serat ataupun babat. Ini dalam bahasa Jawa, tulisan Pegon ini dibaca lan ing dalam cerita boponing sun Nabi Adam alaihissalam iku piro-piro hikmah lan piro-piro rahasia kang alus-alus balik saben-saben kisah kang kasebut ing dalam Quran Al-Azim iku ora kok muhung dongeng bloko ora ojo kok coro-coro wong kang maca layang Ambiya utawa layang babat. Jadi nampaknya ada penekanan yang keliru terhadap pembacaan atau melakukan penurunan dari teks Quran dan teks-teks para ulama ke dalam serat lokal di serat-serat Ambiya misalnya ataupun di babat-babat kitab-kitab babat. Dan Kiai Soleh mengadres isu itu bahwa jangan membaca seperti membaca serat-serat Ambiya ataupun membaca babat-babat ataupun tradisi lokal lainnya gitu. Nampaknya saya belum benar-benar memetakan apa yang sebenarnya dikritik dari cara pemahaman terhadap serat-serat dan layang-layang ini. Tetapi yang jelas Kiai Soleh melakukan kritik tersebut, melakukan kritik terhadap masyarakat membaca ini. Yang saya bayangkan memang kalau dalam konteks kita hari ini adalah yang ditangkap adalah keindahan dari atau eksotisme pembacaan layang atau pembahasan serat maupun babat tanpa berusaha memahami kontennya gitu, tanpa berusaha memahami kontennya ataupun cara penafsiran yang keliru terhadap layang dan babat itu. Saya mau habis ya. Yang terakhir sebelum saya tutup nantinya ini terkait dengan menyebut pihak kolonial kuasa waktu itu sebagai mereka yang menjadi sarik maupun qati otorik. Jadi menyebut pihak kolonial Belanda sebagai orang yang melakukan pencurian atau mereka pihak yang melakukan pencurian terhadap masyarakat Jawa tentu saja kita melihatnya, dan mereka disamakan juga dengan qati otorik oleh Kiai Soleh Darat. Ini cukup unik, padahal ayat yang dibaca adalah terkait dengan atau ayat yang ditafsirkan adalah wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan kamu janganlah menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan kepadakulah kamu semua harusnya takut. Nah, ini ditafsirkan Kiai Soleh berkaitan dengan semua ilmu dalam konteks Islam ya. Ayat-ayat kami itu bukan hanya ayat-ayat suci Al-Quran menjual dengan cara seseorang menjadi guru gitu ya, kemudian meminta bayaran dari pembacaan itu, atau dalam konteks yang lain adalah mereka yang berusaha mengubah apa yang sebenarnya ada dalam ayat suci Al-Quran untuk mendukung satu oknum tertentu, satu pihak tertentu. Nah, itu termasuk dari menjual ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi tidak cuman itu, Kiai Soleh menerapkan bahwa
semua ilmu yang bermanfaat itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat suci atau penurunan dari ayat-ayat suci itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu ngaji terhadap ilmu ini harus diarahkan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya. Nah, kalau seseorang mencari ilmu untuk ilmu fikih ini misalnya, di zaman ini orang yang mencari ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, itu ngajinya adalah untuk menjadi pegawai kerajaan, pegawai pihak kolonial Belanda, untuk mendapatkan sawah, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan derajat. Dan karena itu semua digunakan untuk khazimuz zulmah wal fajar. Itu adalah untuk membantu terselenggaranya pemerintahan yang zalim dan fajir. Dan seorang guru ketika melihat santrinya, muridnya, tujuan mencari ilmu adalah untuk menjadi khazimuz zulmah, dalam konteks Israel ya tentu saja menjadi khazim pihak kolonial Belanda, maka itu haram tujuannya. Menjadi penghulu itu haram. Dalam Kiai Soleh ini melakukan perlawanan dalam konteks ini. Jadi itu sama seperti hukumnya memberikan pedang terhadap qati utorik dan pencuri, pembegal dan pencuri. Maka kita lihat di masa itu Kiai Soleh, di masa masih sebelum kemerdekaan ya, putra-putranya terutama tidak mau menjadi atau terikat dengan pihak kolonial Belanda. Dan itu bahkan sebagian diteruskan oleh keluarga keturunan Kiai Soleh yang ada di Bali ya, tidak mau menjadi PNS gitu. PNS padahal tentu saja konteksnya berbeda antara masa Kiai Soleh dengan masa setelah Indonesia merdeka, tetapi nampaknya Kiai Soleh terlalu pemahaman mereka terkait dengan tafsir Kiai Soleh sangat diagungkan gitu, akhirnya keluarganya terutama apalagi sehingga tidak mau menjadi pegawai pemerintah setelahnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya lebih dari 1 jam. Saya mohon maaf. Saya akan sangat senang ketika kita bisa ada diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Sotia. Baik, terima kasih telah memberikan pemaparan sangat luar biasa pada hari ini. Sangat menarik sekali pembahasan mengenai tafsir Al-Quran ini. Karena selama ini kita hanya memahami konteks Al-Quran itu hanya untuk pemahaman religi, tapi hari ini pemaparannya sangat membuka wawasan kita bahwasanya banyak sekali kandungan dalam penafsiran Al-Quran dan banyak sekali ternyata aktor-aktor yang juga ikut mempengaruhi bagaimana penafsiran Al-Quran yang terjadi pada masanya itu. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi kepada para peserta, boleh mengangkat tangan atau menyampaikan secara langsung pertanyaannya, atau sampaikan dalam kolom chat kepada Bapak Ibu, dipersilahkan. Yang ini, Bapak Ibu, untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa langsung di-unmute saja speakernya. Baik, sambil menunggu peserta yang lain bertanya, ini Mas Nur, mungkin saya akan mengawali ya Mas Nur ya. Gitu. Halo Mas Nur, masih bergabung? Iya, silakan Mbak. Iya Mas Nur, saya penasaran jika memang ternyata pemahaman Al-Quran itu banyak dipengaruhi oleh latar belakang atau masing-masing, artinya ada kepentingan-kepentingan orang yang bisa masuk ke dalam penafsiran Al-Quran. Dan itu kan secara otomatis akan mempengaruhi pemahaman umat Islam ketika mereka membaca tafsir-tafsir yang hari ini terkadang pemahamannya menjadi lebih liar. Nah, jadi sampai sejauh mana nih standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memang dikatakan layaklah untuk menafsirkan Al-Quran. Karena kalau kita lihat konteksnya nih Mas, bisa saja di sini unsur politik gitu kan. Tadi ada nilai-nilai pemahaman politik yang mungkin berkembang pada masa itu dan itu juga tetap akan mempengaruhi dalam penafsiran Al-Quran.
Ini bagaimana nih Mas Nur? Iya, kalau kita baca sejarah tafsir, kita akan melihat bahwa hal ini bukan yang terjadi di masa-masa setelah masa-masa hari ini saja atau masa-masa sejak abad 19 saja. Jauh sebelumnya sejak masa Kanjeng Nabi, bahkan masa sahabat kita yang melihat contoh konkretnya ketika Sayyidina Ali menjadi pemimpin, kemudian berperang dengan Muawiyah, terjadi perang Siffin, kemudian di sana terjadi situasi di mana Sayyidina Ali menerima tahkim yang mana diminta sebagian dari pengikut beliau yang disebut Qori ya, para pembaca Al-Quran itu, yang ketika diterima tahkim justru hasilnya tidak diterima, padahal sudah menerima proses tahkim itu, dan mereka menafsirkan satu ayat atau ayat-ayat yang terkait dengan la hukma illa lillah itu. Tidak boleh ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Di hukum Allah tidak ada tahkim. Maka tahkim ini dan keputusan terhadapnya harus diabaikan. Mereka pihak yang bersalah adalah Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini yang akhirnya menyempal dari Sayyidina Ali itu disebut Khawarij akhirnya. Nah, ini kan mereka juga melakukan penafsiran terhadap ayat suci Al-Quran ini. Tetapi ini nampaknya, dan para ulama banyak yang menetapkan bahwa mereka adalah nyata dari hadis Kanjeng Nabi tentang satu kelompok yang akan keluar dari umat Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dan mereka itu pembaca Al-Quran tetapi tidak masuk Al-Quran itu, tidak melewati kerongkongannya. Dan hadis ini jelas diutarakan oleh Rasulullah. Dan tentu saja ada tafsir Sayyidina Ali waktu itu melakukan tafsir terhadap tahkim yang dilakukan antara seorang pihak perempuan dan pihak laki-laki. Apabila keduanya mau berniat baik ataupun mau menetapkan keputusan terkait kelanjutan hubungan keduanya ketika terjadi masalah, maka pihak laki-laki harus mengutus hakam, pihak perempuan harus mengutus hakam, dan keduanya hakam-hakam ini akan berbicara tentang kelanjutan hubungan antara dua orang ini, suami istri. Kata Sayyidina Ali menjawab cara mereka mengatakan tahkim tidak syah, Sayyidina Ali mengatakan kalau terkait dengan urusan dua orang, yang dampak buruknya paling dua orang itu, kalau lebih luas ya ke anaknya, lebih luas lagi paling ya ke dua keluarga itu, Allah sudah menetapkan hukum untuk melakukan tahkim, apalagi terhadap umat Islam yang terpecah belah menjadi dua kelompok. Yang perang terhadapnya merusak bukan hanya dua kelompok ini, tetapi menjadi merusak umat Islam seluruhnya. Maka mana mungkin tahkim tidak bisa dilakukan gitu. Tahkim justru bisa dilakukan karena situasi itu. Nah, ini kan juga tafsir yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Ketika itu bahkan ketika beberapa utusan dari Khawarij datang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bertobatlah, kamu harusnya mengikuti hukum Allah, la hukmah illa lillah, kata mereka. Kata Sayyidina Ali, jadikan Al-Quran berbicara. Coba, apa yang dikatakan Al-Quran? Yang dikatakan Al-Quran itu adalah kamu yang menjadikannya berbicara. Artinya kamu menjadikannya memiliki satu makna tersendiri, yang mana makna itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pesan besar dari Al-Quran. Nah, saya pikir dalam konteks hari ini mengikuti batang tubuh besar umat Islam itu yang penting. Dalam konteks ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu saja yang menjadikan batang tubuh umat Islam terbesar, dan merujuk tafsir-tafsir yang berasal dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentu saja tidak bisa kita hanya apalagi menekankan satu tafsir dalam konteks sosial politik tertentu, apalagi untuk mendukung arah tertentu. Apa yang dilakukan oleh Ki Soleh adalah penafsiran yang mana sesuai dengan tentu saja arah besar dari keislaman sendiri. Misalnya, mana mungkin masyarakat yang dimiskinkan dijadikan
hamba-hamba dipimpin oleh mereka yang tidak memberikan keadilan akses ekonomi terhadap masyarakatnya dengan kultur stelsel dianggap sebagai sesuai dengan keislaman, kan tidak. Nah, itu kan arah itu sudah jelas dalam agama Islam terkait dengan akses bahwa ekonomi harta itu tidak boleh beredar pada kaum elit semata misalnya. Itu kan dilakukan di masa kultur stelsel, eksploitasi total, harta hanya berkeliling bukan hanya di para elit, bukan hanya elit tapi super elit aja di kembali ke pihak kolonial Belanda, ke Belanda sana untuk membangun negaranya gitu, untuk membiayai perangnya, untuk macam-macam. Masyarakat nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itu yang berusaha dikukuhkan lagi dengan ayat-ayat yang lain dan melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan di masa itu. Jangan mendukung khodim zulmah itu. Jangan mendukung terjadinya situasi melakukan itu. Tentu saja arahnya sudah jelas kan gitu. Arahnya dalam hal keislaman, ketetapan keislaman jelas, kukuh, dan ayat-ayat ini juga memiliki makna yang secara takwilat bisa mengarah ke sana. Jadi casual sebenarnya tidak menciptakan arah baru, arahnya sudah jelas dalam keislaman. Ada ayat-ayat takwil atas ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang tadinya tidak berbicara tentang hal itu gitu dalam konteks Kiai Soleh, tentu saja dalam konteks Kiai Soleh. Itu yang saya bisa jawab, Mbak Sot. Ya, baik Mas Nur. Jadi ini ya, setiap ini ada stylenya masing-masing, masing penafsir punya style masing-masing. Pembaharuan gitu, mungkin pembaharuan yang bisa ditemukan sesuai dengan konteks-konteks sosial politik yang sedang berkembang pada saat itu. Ya, Begitu ya Mas ya? Tafsirul Qur'annya murid dari Ibnu Taimiyah misalnya, saya kok lupa ya Allah. Meskipun dia dianggap sebagai murid dari Ibnu Taimiyah dan penafsir dari Ibnu Taimiyah, Tafsirul Qur'anil Azim dari hadis tafsir Bil Ma'thur, saya lupa ya Allah. Penulis dari kitab sejarah umat Islam sejak para nabi hingga ke masanya. Saya lupa, yang jelas dia meskipun dianggap sebagai tafsirnya itu tafsir Birroi, kita bisa melihat tafsir Bil Ma'thur, tetapi kita bisa melihat itu lebih kepada tafsir tradisionalis atau tafsir Ahlus Sunnah, dan juga mengakomodir Asy'ariyah sebenarnya yang dikritik keras oleh Ibnu Taimiyah. Jadi meskipun tafsirnya terlihat Bil Ma'thur semata, tetapi dia berusaha untuk mengakomodir penafsiran-penafsiran Ahlus Sunnah, terutama juga memberikan pemahaman yang soft lah, tidak mengkritik keras, tidak lagi menghujat terhadap Asy'ariyah gitu. Ini terjadi di masa lalu. Tentu saja pemahaman ini bisa kita lihat kalau kita memahami situasi sosial politik, ideologi yang berkembang di masa itu, camp ideologi yang muncul, sehingga kita bisa melihat, oh ini sebenarnya pemetaannya adalah relasinya terkait dengan Ibnu Taimiyah gimana, relasinya terhadap kelompok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain gimana, gitu. Baik, Mas Nur, terima kasih. Kepada peserta yang lain, ada yang mau bertanya kembali, silahkan raise hand saja. Pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Baik, Mas Habib, ini mau kita lanjutkan atau kita closing? Mana Mas Habib? Belum muncul. Baik Mas Nur, ini ada satu lagi, nggak apa-apa lah ya, kita sambil berjalan Mas Nur ya. Halo Mas Nur, masih terhubung? Ya, silakan, Mbak. Ya, ini kan kalau tafsir Al-Quran ini kan seperti menjadi sebuah ciri khas di sebuah pesantren ya, karena biasanya itu pengguna terbesar di tafsir-tafsir ini adalah di pesantren, apalagi banyak sekali pesantren-pesantren di Pulau Jawa itu yang memang mereka menggunakan tafsir-tafsir tradisional gitu lama gitu, hasil memang dari para kiai yang bahkan menggunakan apa itu kitab kuning ya, kalau apa sih bahasa pesantrennya itu yang terjemahannya dalam bahasa Jawa juga. Nah, ini jadi bagaimana nih untuk menyikapi apakah memang setiap pesantren itu memiliki kiblat masing-masing tafsir yang memang tidak apa ya, tidak digunakan pada pesantren-pesantren yang lain sebagai ciri khasnya atau bagaimana? Dan apakah memang seperti Kiai Soleh ini juga hari ini juga di apa karya beliau itu juga digunakan oleh pesantren-pesantren yang memang sebagai panduan utama. Ya, terkait dengan yang pertama, saya pikir di pesantren lebih ke satu arah ya, atau satu rujukan yang sama dalam konteks ini. Ya, konteksnya ya tentu saja Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun ada sebagian yang akhirnya membuka juga tafsir-tafsir lain. Sebenarnya tafsir-tafsir yang standar dikaji di pesantren ya Jalalain itu ya, tafsir Jalalain yang standar, tafsir kecil gitu. Kemudian tentu saja penerus dari Jalalain dalam tradisi tafsir dalam konteks Nusantara, tentu saja karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau di pondok saya itu ya dua itu, di Jalalain, Imam Nawawi Al-Bantani. Meskipun kitab-kitab yang lain yang disebutkan Kiai Soleh juga dikaji di pesantren seperti Al-Baydawi, tapi sebenarnya tingkatannya berbeda. Tingkatannya biasanya kalau udah tinggi lagi ada tafsir-tafsir besar yang dikaji. Tetapi sangat jarang di pesantren ada yang ngaji untuk masyarakat ya, untuk santrinya apalagi. Ar-Razi misalnya, selain berasal dari tradisi apa dituduh dari Mu'tazilah misalnya, atau sangat filosofis. Beberapa ulama misalnya mengkritik tafsir Al-Kabir itu yang berjilid-jilid itu sebagai ini kitab tafsir mengandung semua ilmu kecuali ilmu tafsir katanya. Ini kitab tafsir mengandung semua ilmu, tetapi tafsirnya malah nggak ada katanya. Karena terlalu luas pembahasannya gitu, dianggap bahasanya macam-macam. Kalau kita baca Ar-Razi itu wah, pembahasannya sangat mendalam sekali. Setiap pembahasan diberikan beberapa pendapat yang berbeda, sebenarnya sangat membuka sekali. Saya baca tafsir Ar-Razi itu, tetapi kata ulama yang di sini ini nggak mengikuti standar penulisan tafsir gitu. Akhirnya dikritik nggak tafsir ini ya, semua ilmu ada tetapi nggak ada tafsirnya. Dan itu dibaca Kiai Soleh dan dijadikan untuk rujukan, itu sangat ajib menurut saya, ajib sekali. Ajib ada itu. Kemudian rujukan ada tafsir sufi. Ini juga ajib sekali. Ajib sekali. Kiai Soleh bisa mendapatkan tafsir sufi yang saya pikir bukan hanya Imam Al-Ghazali tetapi juga beliau merujuk Ibnu Arabi. Meskipun Ibnu Arabi dalam konteks ini beliau kritik bukan Ibnu Arabinya, tetapi bagaimana masyarakat membaca Ibnu Arabinya atau kitab-kitabnya gitu. Akhirnya ini menjadi standar di Ahlussunnah wal Jamaah untuk membatasi akses kitab-kitab Ibnu Arabi di masyarakat awam, terutama tidak mengajarkannya. Tapi beliau merujuknya dalam konteks tafsir ini. Dan Ibnu Arabi terlalu dikecilkan untuk hanya berbicara tentang wahdatul wujud. Beliau berbicara tentang banyak hal, dan sebagian hal-hal itu sebagian besarnya apalagi saya pikir itu masuk dalam batang tubuh umat Islam ini dan bisa diterima sebagai rujukan untuk tafsir dalam konteks Kiai Soleh Barat. Beliau merujuki Ibnu Arabi dalam konteks standar kaji di
Hijaz dari guru-guru beliau misalnya, dan tradisi atau bagian-bagian dari teknologi yang dan sains yang bisa memberikan dampak buruk terhadap kehidupan kita. Ini kan jarang diaddress, kita sangat banyak dalam konteks ngaji tafsir ini. Tafsir itu jumlahnya paling kedua setelah kitab-kitab fikih dalam tradisi keislaman. Tapi sayangnya pengkajian kita terhadap tafsir-tafsir itu masih minim ya. Itu Mbak Sodi. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri aja Mbak Sodi. Baik, terima kasih banyak Mas Nur. Luar biasa sekali. Ini benar-benar pemahaman baru nih bagi saya untuk dunia tafsir ini. Baik, kepada peserta masih ada yang ingin bertanya? Ayo. Kami berikan waktu. Ya, Mas Nur. Baik, silakan Pak Ayub. Monggo. Iya. Ini ya, kajian terkait dengan tafsir dan konteks dan kaitannya dengan konteks sosial politik ya. Ini kan mungkin lebih ke pendekatan hermeneutik ya untuk membaca penafsiran itu. Dan mungkin kalau dikaitkan dengan konteks sekarang itu seperti maunya kita di tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, terkait dengan rame-ramenya masalah penafsiran kata kafir gitu kan dalam Al-Quran. Kemudian ada berupaya untuk mengganti kata kafir itu dengan non-muslim. Nah ini pertarungan penafsirannya bagaimana untuk membaca seperti ini, Mas Nur Ahmad? Karena kan ya sekarang ini kita otoritas dalam melakukan penafsiran itu kan di Indonesia ini tidak ada otoritas tunggal ya. Masing-masing memiliki penafsiran sendiri, kemudian pengen memaksakan penafsiran sendiri-sendiri, apalagi di era digital sekarang ya, semua orang itu bisa bersuara di media massa, di apa namanya, Twitter, di YouTube dan lain sebagainya, yang itu kemudian menyebabkan masyarakat itu agak susah untuk kemudian kita mau ngikutin yang mana nih. Jadi banyak terkotak-kotakan dengan tergantung kecenderungan kita mau ngikutin yang mana. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana pembacaan Mas Nur kira-kira untuk agar ya masyarakat pada umumnya lah agar agak jelas lah arahnya itu kita tuh mau mengarah mana sih, harus yang dipegang itu yang mana gitu dalam melakukan penafsiran Al-Quran ini. Itu Mas Rahmat, makasih. Ya, terima kasih Pak Ayub atas pertanyaannya. Yang saya yakin Pak Ayub juga kajiannya terkait dengan hal ini dan punya pedoman untuk arah ini, dan saya mengaji terkait dengan hal ini dari Pak Ayub bahkan di kelas kita kemarin. Dan saya pikir memang ini situasi di satu hal adalah tantangan bagi para ulama ya untuk bisa membuka diri dan siap untuk melihat wahana dakwahnya tidak hanya terbatas dalam sifatnya yang sifatnya konvensional saja, ngaji di pesantren atau ngaji di majelis taklim yang jumlahnya sangat banyak ribuan, tetapi dalam konteks dunia maya kadang itu tidak ada suaranya. Lihat misalnya pengajian di tempat saya ini, di pondok saya, di Kiai Haris Sodakoh dengan Kiai Ubaidillah Sodakoh, orang sekitar, dan pengajiannya dari Mbah Munif Zuhri setiap Kamis malam Jumat dari Ba'da Isya sampai jam 1 malam, yang kaji sekitar 3.000 sampai 5.000 orang, tetapi dalam konteks dunia digital kayak gitu nggak ada suaranya. Bandingkan dengan pengajian beberapa ustadz-ustadz modern ya yang nampaknya yang mengkaji ya itu paling
ya sedikit lah dalam konteks realitas fisiknya, tetapi menjadi gempar atau menjadi seakan banyak sekali dalam konteks dunia mayanya karena mampu mensuplai itu atau di organisasi itu. Ya saya pikir para kiai kita yang ar-rasikhuna fil ilmi itu yang sudah mendalam sekali dalam keilmuannya itu menjadi wadah untuk bisa diberikan wadah atau dan siap mereka untuk diwadahi juga untuk melakukan dakwah yang sangat luas ini di dunia digital. Dan saya pikir ketika para ulama ini yang sudah sangat mumpuni dalam keilmuannya, yang rasikhuna fil ilmi ini diberikan wadah itu, kita lebih tahu arahnya, Tentu saja tidak menjadikan ini satu dan tunggal, tetapi paling tidak kita tahu batas-batas yang bisa menjadikan umat ini menjadi arahnya lebih terkontrol dan satu daripada sangat terpecah-pecah semacam ini gitu. Di satu sisi itu bagi tantangan para ulama. Di sisi lain bagi masyarakat sebenarnya adalah pelajaran penting ini untuk mengangkat level literasi keilmuannya gitu. Literasi keilmuannya artinya dia tidak hanya berhenti terhadap satu kalam saja yang berasal dari satu, tapi membuka diri terhadap kelompok cara pandang keulamaan yang lain-lain pula gitu, agar akhirnya dia ini paling tidak bagi mereka yang belum bisa mendapatkan pemahaman jelas tentang keulamaan, peta jelas tentang ideologi yang dibawa tiap-tiap pendakwah itu, mufasir lah kita menyebutnya, mufasir terhadap ajaran keislaman itu paling tidak dia bisa membuka sebanyak mungkin penafsiran dan tidak menutup diri terhadap satu jenis saja penafsir. Mereka yang teradikalisasi ya, atau mereka menjadi terlalu kaku karena tidak membuka diri terhadap kemungkinan penafsiran. Saya termasuk orang yang percaya terhadap keterbukaan itu akan menjadikan ini semakin cair, lebih cair daripada sifatnya yang terlalu agama ini hanya seakan-akan politik saja berbicara, padahal terlalu sempit untuk menjadikan agama itu sebagai hanya politik praktis, dalam hal ini kubu-kubuan gitu. Apalagi saya pikir terlalu sempit sekali apa yang dibicarakan oleh agama ini dalam konteks yang realistis terhadap diri kita, terlalu banyak untuk bisa dibatasi hanya yang berbicara sifatnya misalnya 5 tahunan itu atau kelompok-kelompokan itu. Berbicara tentang kita menyantuni mereka yang ada di sekitar kita misalnya. Kok kita malah berbicaranya tentang setiap tafsir dari satu kelompok, kita agak peduli karena stand kita kelompok ini itu akhirnya mencerca apapun gitu, meskipun sudah diberikan bahwa itu ada alasan kitabiahnya. Saya pikir kalau itu tradisi keulamaan kita melihat misalnya para ulama di ahli tafsir Ar-Razi tidak hanya merujuk satu kelompoknya saja yang berasal dari fikih Hanafiyah misalnya, tetapi fikih lain yang kita lihat kadang sangat bertolak belakang dalam konteks pemahaman kita gitu ya. Misalnya terkait dengan najisnya anjing misalnya, itu kan sangat berbeda-beda itu beberapa ulama fikih, tetapi tetap dirujukkan gitu. Itu juga kita bisa melihatnya dalam konteks ini yang demikian gitu. Jadi meskipun ulama-ulama yang sangat meskipun ulama itu banyak, itu nampaknya orang-orang bisa bingung. Memang bukan tugas ulama untuk menjelaskan konteks posisi ideologis itu gitu. Tapi ulama itu yang menjelaskan konten keislaman itu, konten dasar keislaman, dan terbuka di wadah-wadah baru. Saya pikir itu masih wadah yang sangat-sangat luas sekali, dan saya pikir sekarang kita cukup optimis, Pak. Saya cukup optimis karena melihat anak-anak muda semakin bergerak. Misalnya kita dalam konteks tafsir Al-Quran, kita punya website bagus, tafsiralquran.id, yang diinisiasi, sempat di launch oleh Prof. Quraish Shihab. Quraish itu melaunch ini, dan itu sangat bagus melihat bahwa banyak segi, banyak pendekatan, dan harus menanyakan dirinya sendiri.
apakah dia realistis atau apakah sudah jujur pada dirinya sendiri, hati dan pemikirannya untuk, oh iya saya cenderung memahami pesan-pesan Al-Quran itu semacam ini tanpa membawa nafsu-nafsu ideologisnya semata, nafsu-nafsu yang bahkan nafsu-nafsu